Kita berharap seluruh ibadah yang kita lakukan diterima Allah, tercatat sebagai ibadah yang bernilai pahala berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat beriring salam wajibnya kita nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, untuk beberapa menit ke depan mengisi tausiah ba'da subuh, kita cuba membahas firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37. Kedua ayat itulah kita bacakan di al-khutbah tadi, dan ambo yakin banyak di antara kita yang hafal ayat ini. Sebab ketika membaca ayat ke, di antara ibu-ibu apa-apa ada pula yang menggarip-garip bibianya mengikuti bacaan ayat ini. Kini kita ulang membacanya, kita terjemahkan. Fa'azallahumasyaitanu anha. Lalu syaitan berhasil menipu, merayu, menggoda keduanya. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu Allah mengeluarkan kedua-duanya dari tempat yang sebelumnya didiaminya. Wa qulna bitu. Kami berfirman, turunlah kamu dari surga itu. Ba'dukum li ba'din aduwwun. Sebagianmu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Untukmu di dunia itu disediakan kesenangan dan kesempatan sampai waktu yang ditentukan. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Lalu Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa sadar akan kesalahannya, mohon ampun kepada Allah. Lalu Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Sebelum kita menjelaskan fahmul ayah, pemahaman dari ayat ini, sekilas kita coba mencari munasabatul ayah bi ayati qabliha. Relevansi atau hubungan antara ayat ini dengan beberapa ayat sebelumnya. Pada beberapa ayat sebelumnya, Allah menjelaskan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, kami jadikan di bumi itu khalifah. Bapak Ibu, khalifah itu asal hurufnya ada 3, kha, lam, dan fa. Dari ketiga huruf itu ada beberapa makna khalifah itu. Pertama, khalifah bisa berarti al-badil, pengganti. Ketika khalifah diartikan dengan pengganti, berarti Allah menciptakan makhluk di bumi itu sebagai pengganti. Maka ada mufassir yang menjelaskan sebelum adanya manusia sudah ada makhluk yang lain. Dan barangkali teori dalam ilmu antropologi yang dipelajari anak-anak kita di SMA, ada penemuan fosil yang jauh sekian juta tahun yang lampau, lebih awal dari Nabi Adam, yang mereka kenal istilah ada Meganthropus paleodepanicus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojocartensis dan semacamnya itu. Kemudian terkenal pula dengan teori missing link. Teori Darwin yang mengatakan manusia itu berasal dari monyet, dari baru, dari monyet nambah jalan, merangkak, tagak, jadi manusia kecilnya. Tapi tidak ada satupun agama yang setuju dengan teori itu. Manusia tetap dari manusia, dan baru tetap dari baru. Sebab sampai kini tidak ada baru yang di manusia. Kok karya Darwin itu mengatakan bahasa manusia berasal dari baru, biarlah hanya dari baru, dan indah. Nah, masalah makhluk pengganti tidak akan kita bahas dalam waktu yang terbatas ini.
Yang kedua, khalifah itu juga berarti asyai'ul mustahdar. Sesuatu yang sangat canggih, yang hebat, up to date, mutakhir. Kita mengenal ada istilah kaum salaf, kaum tradisional, kaum khalaf, kaum yang modern. Nah, kalau diterjemahkan khalifah atau kaum yang modern, berarti Allah menciptakan di bumi itu makhluk yang hebat, yang canggih, yang modern. Dan ternyata Pak Ibu, manusia dengan memiliki jaringan otak sampai jutaan itu menjadi makhluk yang paling pinter, bahkan dari malaikat sekalipun. Sampai hari ini manusia bisa membuat HP yang mulai dari 3G, 4G, 5G, sekian GG, bahkan kini bisa untuk saling berkomunikasi, saling mencari. Tapi Bapak Ibu, hati-hati anak kita yang lagi HP, tolong dikontrol. Kontrol minimal sekali sebulan, kalau bisa sekali seminggu, untuk supaya mengawasi jangan sampai terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh negatif dari internet, dari dunia maya itu. Nah, jadi kalau begitu Allah ciptakan makhluk yang super hebat di dunia, dan masalah itu pun tidak akan kita bahas dalam waktu yang sangat terbatas. Yang ketiga, khalifah itu bisa berarti al-imam, pemimpin. Nah, itulah manusia menjadi pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjaga, melestarikan alam semesta. Lalu karena kelebihan yang dimiliki oleh manusia itu, Allah menyuruh kepada malaikat untuk sujud, memberikan penghormatan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam, lalu malaikat seluruhnya sujud kecuali iblis. Dia enggan, sombong. Lalu ditanya oleh Allah kepada iblis, wahai iblis, ma mana'aka antas juda li Adam? Iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Nabi Adam? Ajaban iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, balu muka sujud ke Adam ya Allah. Aku engkau ciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah busuk, tanah buruk, jelek, hitam. Masa ambo lebih ningrat sujud kepada Adam yang kastanya di bawah? Iblis enamu. Lalu Pak Ibu, untuk kita pahami, sujud itu maknanya bukan sujud beribadah, sementara sujud solat itu. Sebab kalau sujud solat itu dilarang. Apa kata Rasul? Seandainya kalau seseorang boleh sujud kepada orang lain, aku perintahkan para istri sujud kepada suaminya. Begitu harusnya hormat patuh istri kepada suami, tapi tidak boleh sujud. Nah, sujud dalam ayat itu maknanya penghormatan. Karena kelebihan ini karena Nabi Adam, Allah menyuruh memberikan penghormatan menyuruh kepada malaikat untuk memberikan penghormatan. Lalu Pak Ibu, di iblis nak namo sujud, makanya menjadi mal'unun wa marjumun, makhluk yang dilaknat dan makhluk yang terkutuk. Kecil iblis terlaknat gelah, terkutuk gelah. Nah, namun nak pernah hormat kepada Adam. Namun satu permintaanku ya Allah. Apa itu? Tolong pertangguhkan ambo sampai di kiamat, dan ambo akan memasukkan Adam juga anak cucunya kalau bisa masuk neraka kasadolahe. Mulai sebenarnya itu apa Ibu? Visi dan misi iblis juga keturunannya hanya satu, yaitu ba'a maksimal memasukkan Adam juga anak cucunya masuk neraka. Itu saja konsentrasi iblis, jauh anak keturunannya. Lalu apa kata Allah? Silakan kamu rayu, kamu goda, tapi kamu tidak akan pernah berhasil untuk merayu hamba-hambaku yang khusyuk, hamba-hambaku yang taat. Mulai sebenarnya itu apa Ibu? Syaitan, iblis berusaha merayu, menggoda manusia. Ada 3 cara yang dilakukan oleh iblis, oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia jatuh ke dalam jurang kesesatan itu. Pertama,
yang dilakukan iblis atau setan adalah menghalangi manusia untuk melakukan amal soleh. Ketika apa ibu ingin beribadah, melakukan amal soleh, tiba bisikan untuk menghalangi. Contoh, apa ibu ingin solat, tiba bisikan setan, "Manga lo ka solat apa ibu? Solat itu kuno, gerakan dari dulu sampai kiamat, itu ke itu saya tidak pernah berubah. Ancak sena mau le, ada modifikasinya. Kadang tangan kaki ke bawah, kadang kepala ke bawah, kaki kaki." Nah, atau ketika Pak Jibu ingin bersedekah lewat ketidiam, tanganlah masuk dalam saku. Lah masuk dalam saku, tiba capek bisikan dari setan, "Manga lo di sit kotak tu. Supaya kau mencari piti ha. Orang lah karayu, jual ke dibeli baju anak, jual ke dibeli kue." Tangan yang lama masuk dalam saku tadi ke ambil piti bersedekah, keluar balik nak jadi ambil piti masuk dalam kotak. Apa ibu? Biasanya dengan langkah pertama itu setan tak banyak berhasil. Tapi ketika nak berhasil, apakah setan putus asa? Indah. Situlah hebat setan. Setan indah pernah putus asa merayu menggoda manusia. Tak bisa dengan cara pertama, setan cuba dengan cara yang kedua. Apa cara yang kedua lakukan setan? Melalaikan manusia untuk melakukan amal soleh. Apa je ibu lumayan kuat imannya, dihalangi beribadah, tidak bisa, maka setan berusaha untuk melalaikan. Ketika kita ingin sholat zuhur umpamanya adalah 12:30, capek tiba bisikan setan, dihalangi tidak bisa. Kok kuat imannya, kok dihalangi tidak bisa, nyolalaikan. Keceknya 12:30 hari panjang zuhur lain. Tadi juga kerajo. Dan kalau di kantor, tadi di kantor, dan di pasar Manggale, melayani masyarakat jual beli. Lah jam 2, lah 2:30, lah jam 3 baru melaksanakan sholat zuhur. Begitu juga ketika apa Manggale ingin melakukan zakat, lah dihitung setahun sampai sekian modal, sekian keuntungan lah dijumlahkan, termasuk kelompok wajib zakat. Awak ingin berzakat, tiba setan, ikut dihalangi tak bisa, cuba dilalaikan. Keceknya, "Manga capek bana dikeluarkan zakat. Kok dikeluarkan zakat itu berkurang omset? Tunggu dulu omset pula gadang. Lah sampai nanti omset ratusan juta lah miliaran, baru keluar zakatnya." Kecek setan. Awak yang tadi ingin melakukan zakat, tak jadi. Akhir dilalaikan, tak bayar zakat, entah hindak. Biasanya dengan cara yang kedua ke, setan lah mulai berhasil merayu, menggoda umat manusia untuk lalai. Namun orang yang imannya kuat tetap tidak bisa dirayu, digoda oleh setan. Lalu apakah setan berputus asa? Tidak Pak Jibu. Tidak bisa cara kedua, tidak bisa pertama, kedua tidak bisa, masuklah cara yang terakhir, dan itu sangat ampuh. Jarang yang bisa lari dari rayuan godaan setan dengan cara yang ketiga itu. Apa itu? Setan berusaha untuk menimbulkan rasa ria, sombong pada orang yang rajin beribadah. Apa je bu rajin solat ke masjid, dihalangi di setan tak bisa, dilalaikan tak bisa, nyobisikkanlah rasa-rasa ria dalam hati kita apa je bu. Kecek setan di kampung koyo apa nan paling siap. Caliklah alun nado orang masjid lain, apa yang pertama tiba di masjid. Di masjid koyo ibu yang paling dermawati, yang paling rajin bersedekah, caliklah. Dia foto di dinding tu, ibu tiap tahun tak pernah nama ibu indak tertulis di sini. Dibisikkan oleh setan, bisikan-bisikan ria. Lalu awak merasa awak lu pula yang paling hebat ibadah awak yang paling santiang, awak yang paling taat. Gadang lubang hidung kambang kampis sedang tinju, ya merasa awak yang paling hebat beribadah. Apa jibu? Ketika ibadah diiringi dengan ria, maka tidak ada nilai pahalanya. Bagaikan batu di hatinya ada kasih, tiba hujan labek, ledo kasih tu agak saincik pun kasih tidak ada ledo. Sama dengan ibadah.
Ibadah kalau diingini dengan ria, dengan sombong, tidak ada nilai pahalanya. Lalu celakonya Pak Jibu, ketika nanti setan berhasil merayu umat manusia masuk ke neraka, lalu yang masuk neraka kok protes. Ya Allah, kami protes ya Allah kepada syaitan laknatullah. Protes mengatu. Kami kok masuk neraka gara-gara syaitan yang merayu menggoda kami. Kini kami minta pertanggungjawaban syaitan itu. Dipasobollah syaitan dengan orang yang protes. Wahai syaitan, betul kamu yang merayu menggoda sehingga mereka masuk ke neraka? Ajaban syaitan, betul ya Allah. Kan sudah engkau sampaikan dalam Al-Quran bahasa syaitan itu adalah musuh bebuyutan manusia. Innahu lakum aduwwun mubin. Tapi manusia itu saja yang bodoh. Inyo tahu ambo musuh bebuyutan mereka. Ambo bisikkan kejahatan mengikuti, kan ini yang bodoh namanya tu. Cela ya Allah, ambo nak pernah mengintimidasi mereka ya Allah. Awas ibu kalau bersedekah dan dabiah, nak pernah ya Allah. Cuba ke dakik-dakik ke masjid itu dan tembak, nak pernah ya Allah. Kini ayang mereka minta pertanggungjawaban, ambo saya nak bisa membantu diri ambo no. Untuk itu, mulah sama-sama kita rasakan siksaan dalam neraka kepada syaitan apa aja ibu. Apa ibu? Sebelum itu terjadi, ingat setiap kita akan melakukan amal ibadah, syaitan pasti berusaha untuk menyesatkan, merayu, menggoda manusia. Kalau bisa di syaitan kok masuk kita ke dalam neraka sadonya. Lain nama kita Pak Bu? Tidak, pasti indah. Untuk itu, kalau ada bisikan-bisikan serman tadi, capek baca kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu baca kalimat tasbih, baca Al-Quran, lakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita terjauh dari rayuan godaan syaitan. Selamat kita hidup di dunia, selamat pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam.